Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang Bapak hormati pembawa acara dan yang Bapak hormati seluruh sivitas akademi, dewan guru, para ustadz, guru-guru pondok, dan juga adik-adik yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Allah masih mengizinkan kita bisa bertemu, bisa berjumpa, bisa sama-sama berkumpul. Walaupun ada yang hoknyun molohok sambil, walaupun ada yang hokcai molohok sambil, walaupun ada yang hoksel molohok sambil kesel, tapi nggak ada yang kesel ya, nggak? Alhamdulillah. Nah, hari ini materinya dari Bapak apa? Hari ini materi dari Bapak apa? Tentang apa? Kasih tahu nggak ya? Materinya apa? Tentang akhlak. Akhlak. Ya, bisa nyebutnya? Akhlak. Tadi sudah disinggung ini bukan menyinggung ya. Tadi sudah disinggung bahwa pemimpin katanya harus memiliki karakter akhlak yang baik. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu apa sih? Perilaku. 100 dipotong 90 jadi berapa? 10. Tapi ditambah 10 lagi jadi 100. Akhlak apa? Akhlak apa? Perilaku. Apa lagi? Yang ujung apa? Akhlak apa? Akhlak sikap. Akhlak apa lagi? Nah, sopan santun. Apa lagi? Nah, ini kira-kira kalau sedang menyampaikan materi, kitanya sibuk sendiri, akhlaknya baik atau buruk ini? Diapain kira-kira akhlak buruk? Dihukum. Kira-kira kalau gurunya sedang menjelaskan, kitanya ribut sendiri, akhlaknya baik apa buruk? Dijauhin apa dideketin? Ditinggalin apa disamperin? Dikasih kado apa dikasih hadiah? Nah, jadi akhlak itu apa tadi? Sopan santun, tata krama, perilaku, adab apa azab? Adab apa azab? Mau diadab apa mau azab? Nggak mau diazab ya. Nah, jadi akhlak itu sopan santun, budi pekerti, perilaku kita, ya, perbuatan kita. Pertama, landasan akhlak itu tentunya dari Al-Qalam ayat 4. Cung yang bisa nanti pulang lebih awal, jam 10 pagi besok. Sama aja ya. Apa? Boleh tepuk tangan dulu. Santri siapa sih itu? Pinter. Masya Allah ya. Jadi tadi wa innaka la'alla khuluqin azim. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya engkau, siapa engkau itu? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kita. Tadi kita sepakati ya, gimana kalau guru menjelaskan ada yang bersandar, berarti akhlaknya baik atau buruk? Diapain? Tega amat dibakar. Ya. Bisa dilanjutkan? Siap memiliki akhlak yang baik? Kalau diantara kita ada yang buruk, diapain? Kalau ada yang tiduran, diapain? Yang bercanda, diapain?
Yang ngobrol diapain? Yang ngomong kalian, yang nyepakati kalian. Siap ya? Setuju? Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua dalilnya setelah Quran apa? Hadis. Apa dalil hadisnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya baginda Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi diturunkan baginda Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang jadi figurnya sudah jelas, panutannya sudah jelas, pimpinannya sudah jelas. Siapa? Panutan kita, baginda kita, Kanjeng Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah baginda Nabi siapa? Setelah baginda Nabi sahabat. Setelah sahabat siapa yang harus ditiru? Tabi'in sampai kepada siapa lagi setelah tabi'in? Siapa lagi akhlak yang perlu diikuti? Diikuti siapa? Siapa? Ulama. Siapa ulama itu? Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu warisan baginda Nabi. Jadi harus kita ikutin. Gimana sih contohnya akhlak ulama? Apakah dia kalau ngaji bersama gurunya bercanda? Apakah dia kalau mendengarkan gurunya itu dia sibuk sendiri? Mainan sendiri? Nanti kalau dia mainan sendiri kita capnya gak jelas. Seluruh gak bahaya tuh. Ya bahaya ya. Jadi bahaya kalau sibuk sendiri. Ya bisa dipahami bisa? Perlu nggak akhlak kita mencontoh para salafus soleh, para ulama? Perlu? Penting nggak? Penting nggak ya? Penting. Jadi kita contoh para salafus soleh, para ulama. Habis dari ulama ke siapa? Ke ulama, terus ke Ustadz atau di sini disebut guru. Jadi penting kita mencontoh guru. Pertanyaannya, guru mencontohkan akhlak yang baik nggak? Guru mencontohkan akhlak yang baik nggak? Sama. Guru juga mencontohkan akhlak yang baik. Bisa dipahami? Bisa? Nah, jadi akhlak kita mencontoh Quran, mencontoh hadis, mencontoh salafus soleh, mencontoh guru-guru kita. Dek, sebesar apapun jabatanmu, setinggi apapun pangkatmu, sehebat apapun kamu, di depan gurumu kamu adalah murid. Walaupun tadi ada yang besar, ada yang walaupun ada yang kurus, enggak. Jadi sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, ya, seribut apapun kamu, ya, benar ya. Kita tidak memandang fisik, enggak ya. Nah, jadi sehebat apapun kita tetap murid yang harus patuh kepada guru, yang mengikuti guru, ibu, orang tua, teman, tetangga. Ya bisa. Nah, pertama yuk, ruang lingkup akhlak. Pertama, akhlak yang harus kita ikuti, adab yang harus kita ikuti, sopan santun yang harus kita ikuti adalah pertama kepada Allah. Adab tata krama kita kepada Allah. Kira-kira adab kepada Allah itu seperti apa? Seperti apa adab kepada Allah? Tata krama kepada Allah seperti apa? Boleh gak kita sholat gak pakai ba? Boleh gak kita ibadah gak pakai ba? Boleh gak? Gak boleh.
boleh. Berarti akhlaknya gimana itu? Mau sholat tapi nggak pakai mau sholat pakaiannya najis, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi akhlak kepada Allah adalah adab kita kepada Allah, tata krama kita kepada Allah. Kalau ibadah pengen diterima apa pengen nggak diterima? Pengen diterima. Jadi kalau pengen diterima oleh Allah, akhlaknya yang harus baik. Ini kira-kira kalau masih bercanda doain apa nih? Nah, doain apa nih? Didoain apa? Didoain mudah-mudahan sadar. Yuk kita doain dapat hidayah. Dapat hidayah ya, bukan dapat. Jadi dapat hidayah. Insya. Yuk siap duduknya yang rapi, siap. Yang manis siap. Siap. Yang fokus siap. Yang ganteng siap. Yang cantik siap. Yang berakhlak siap. Benar. Cius. Ya. Siap. 1, 2, 3. Up. Nah, itu ya akhlak yang baik. Yuk sama-sama dengar. Karena nanti ada akhlak ketika kita belajar menuntut ilmu. Jadi yang pertama adab kepada Allah minimal 3 in 1. Pertama adab kepada Allah tuh percaya yakin kepada Allah. Adab kepada Allah tuh kita punya Jangan nanyain kita tidak punya iman. Bahaya. Gak punya iman gimana? Loh, gak bahaya kan? Gitu. Jadi gak punya iman bahaya ya. Jadi akhlak kepada Allah. Yang kedua Islam. Mau kemana nih? Iya, ini kita doain mudah-mudahan panjang jadi boleh nggak jadi solehah? Jangan, orang dia laki-laki. Nggak jelas nanti. Ini jadi solehah, ini jadi laki, jadi perempuan dong. Ya, jadi pertama akhlak kepada iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ada nggak ihsan? Nggak ada ya? Nggak ada Ustaz ihsan atau ihsan, ada ihsan. Nah jadi ihsan, jadi adab kepada Allah, beribadah kita kepada Allah ya, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dalam kenyataan yang kita tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihat kita. Ada yang ngumpet ke sono padahal Allah boleh jadi guru lihat nggak? Enggak. Guru melihat kalian nggak? Yang ngumpet, lihat nggak? Enggak boleh jadi. Tapi Allah maka adab kepada Allah tuh diperhatikan betul-betul ya. Yang kedua adab kepada siapa? Kepada siapa? Guru. Jadi orang tua kedua kita siapa di sekolah? Guru. Masih ingat gak nyanyian perpisahannya waktu kelas MI atau kelas 6 dulu tuh? Guru. Gimana? Ustadi apa? Tuh 2, 3. Ustadi ya. Ustadi. Nah, jadi orang tua kedua kita siapa? Jadi gimana kira-kira akhlak kepada guru? Apakah masih tertidur? Kalau masih tidur gimana nih? Diapain nih? Disolatin? Disolatin, ditahlilkan. Yuk fokus, sama-sama fokus lagi. Siap? Lanjut ya. Jadi akhlak kepada guru. Nah sekarang akhlak adab kita kepada guru, karena guru adalah orang tua kedua kita, betul nggak? Orang tua kita di sekolah. Ini pertanyaan Ustadz, boleh nggak ketika ketemu guru berpaling? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nggak sopan. Karena guru itu wajib wajib disegan, wajib diturut, wajib
Oh, Masya Allah, disayangi ya. Jadi kalau disayangi berarti aku padamu ya. Disayang ya, bisa dipahami bisa. Nah, jadi kasih sayang kita kepada guru, karena gurulah kita memiliki pengetahuan. Betul. Jadi adab kita, akhlak kita kepada guru yang pertama tentunya ketika ada guru, diapain ada guru? Ketemu guru apa? Salam. Kemudian salam, salim, apa lagi? Balik lagi. Nah, jadi menanyakan apa? Senyum, salam. Alhamdulillah. Ada sabar. Ada 15 menit sampai 30 menit ya. Oh, pengen pantun katanya. Pengen pantun katanya. Hah? Ya, nanti kita kasih pantun. Siap kasih pantun? Siap. Ya. Siap kasih pantun? Siap. Ya. Nah, jadi ke kantor KPK beli kolak. Nah, peserta KPK siap makan kolak. Aduh, ya, insya Allah nanti pantunnya. Kemudian berikutnya nih, apa akhlak berikutnya setelah kepada guru? Masih banyak sebetulnya kepada guru ya, paham ya? Nah, boleh nggak kalau kepada guru ya ketika guru menyuruh kita tidak ikuti, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena guru itu wajib diikut, pasti perintahnya baik, betul nggak? Baik. Nah, ini sekarang nanya dulu nih. Pertama, apa landasan akhlak? Apa landasan akhlak? Apa landasan akhlak? Al-Quran, surat Al-Qalam, ayat 4. Siapa nih? Boleh contohin satu orang nih dari luar atau dari siswa. Sekarang mana sekarang? Al-Qalam ayat 4? Nggak tahu? Belum tahu? Atau dalil sunnah hadis tahu? Tahu? Tadi kan sudah disebutkan gimana teh? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oh iya, nggak apa-apa. Warnanya biru ya. Nah, kasih pantun. Siap? Biru-biru jambu air. Baju biru tukang air. Udah ya. Jadi berhubung nggak ada baju biru, jadi nggak ada tukang air. Biru hitam. Ya, lanjutkan. Siap? Mari semangat. Siap kuat sampai jam berapa? Aduh, jam 1 pun kuat. Coba jam 1, jam 2, jam 3. Siap? Masih siap ya? Alhamdulillah. Coba bahasa Arabnya gimana? As-sa'atul wahidah, as-sa'atu saniyah, as-sa'atu salisa, as-sa'atu khamisah. Alhamdulillah. Jadi paham tuh. Ini kira-kira yang bercanda di apa nih? Suruh jawab aja ya. Suruh jawab. Suruh baca. Siap? Siap baca? Ya berarti fokus tuh. Perhatikan. Bapak lewat. Nah, nggak bahaya. Nah, jadi akhlak kita tadi sebetulnya masih banyak akhlak kita kepada guru. Yang kedua, jadi tadi apa tadi yang harus diingat, kalaupun kita memiliki jabatan, pengetahuan yang tinggi, punya apapun, tetap di hadapan guru kita adalah murid
muridnya. Nih ketika adab kita, akhlak kita, ketika ada guru, nih biar ini dapat hidayah. Ini biar dapat hidayah. Ini dapat hidayah mau nggak nih? Mau ya. Yang belakang dapat hadiah. Nah ini dapat hidayah, belakang hadiah. Ini kalau masih ribut juga dapat kopiah ini. Jadi pertama kalau lagi majlis ilmu ada contoh nih baginda Nabi. Mau diikutin nggak? Mau diikutin nggak? Mau diturutin nggak? Mau didengerin nggak? Bener nih. Yang nggak didengerin pulang nih. Hah? Siap didengerin? Siap diikutin? Katanya sudah memiliki akhlak. Sudah belum? Nah, sudah belum? Sudah belum? Bener nih. Tapi kalau masih di hadapan guru masih sibuk sendiri, berarti cirinya belum memiliki akhlak. Mau dia pintar, mau dia baik, tapi kalau kelakuannya di depan gurunya masih ribut sendiri, sibuk sendiri, maka dikatakan dia belum berakhlak. Gimana kalau belum berakhlak? Loh, bahaya. Nggak bahaya. Jadi nggak berakhlak gimana ya? Bahaya. Saking bahayanya jadi pakai buhaya. Buaya. Nah, ini tadi di depan aja ribut, apalagi di belakang ini. Nah kita suruh kasih mic dulu ya. Kita tes dulu nih yang ribut-ribut. Wah, tertib nih. Ya mau ya. Siap ya? Nah, kasihan ini live kamera nih ya. Lanjut ya. Ya minimal ini sebagai beberapa penutup yang ingin Bapak sampaikan. Kita ketika adab dalam majlis ilmu, insya Allah walaupun para santri sudah sering mendengarkan, tapi insya Allah tidak bosan. Karena bukan ahli ilmu kalau kita 1000 kali mendengar nasihat guru, ucapan guru, kita bosan. Maka kalau ahli ilmu itu tidak pernah selalu ingin selalu ingin selalu ingin memperhati, gitu, konsentrasi kan gitu ya. Konsentrasi. Bau. Kalau yang ribut bau. Nah, jadi kita pahami ya. Pertama, apa yang dicontohkan baginda Nabi kepada kita ketika akhlak kita dalam menuntut ilmu. Mau ilmunya bermanfaat, mau disebut akhlaknya baik, mau disebut akhlaknya mulia. Ganteng-ganteng kok akhlaknya begini, kan nggak mau ya? Nggak mau disebut 2 kali kan? Gantengnya hanya sekali saja, jangan disebut 2. Ganteng-ganteng kok begitu loh. Jadi ini kayaknya sudah berdiri dulu ya. Berdiri. Berdiri. Pertanyaannya ini berdiri sudah apa sih? Nih sudah ganteng, nggak usah promosi ya, udah ganteng. Iya udah nggak usah berekspresi. Ya, jadi ganteng itu, soleh itu tidak bercicilan. Mau yang kalem apa yang bercicilan? Bener nih. Hah? Mau yang soiye apa soiyah? Nih. Ya. Ini diapain nih kira-kira? Nah, akhlak
akhlak yang baik itu yang pertama adalah menghormati guru. Nah, nggak boleh menirukan guru. Nah, nggak boleh menirukan guru, nggak boleh teriak-teriak di depan guru, nggak boleh. Ya, apalagi salat begini nggak boleh. Nah, apalagi ngomong tuh nggak boleh. Ya, dan merendahkan suaranya di depan guru. Ini kalau dinilai berapa nih? 0 ya? 0. Ya. 0 ini. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena banyak gaya. Ini kalau banyak gaya nanti banyak tekanan ini. Banyak tekanan. Iya, ini kalau banyak gaya nanti banyak tekanan. Gak boleh. Akhlak yang baik itu lemah lembut. Walaupun laki-laki tetap memiliki hatinya yang nanti kalau dia hatinya keras, ya keras. Gimana kalau hatinya keras? Tidak menerima nasihat. Ini iya bahwa dia tuh akhlaknya baik, padahal harus gini juga teman kita ya. Doain ya, doain mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Ya, kembali kepada jalan yang benar. Ya, memang masing-masing kita memiliki karakter akhlak yang beda nggak? Ya, ini ada yang sibuk terus, gini terus. Ada yang sibuk ngomong, kayak pengacara ini. Hah? Mana tadi? Oh, ini. Jadi ini luar biasa. Tapi gini juga teman yang wajib kita bukan dicepurin, bukan, tapi ditolong, dibantu, ditemenin, dikasih tahu, dikasih tempo, ya, dikasih tahu. Nah, setuju. Nah, gimana kalau ada ngajak yang nggak baik, ngajak ngobrol gimana? Kalau nggak ada yang ngajak ngobrol gimana? Ngajak bercanda gimana? Padahal bukan waktunya bercanda. Betul. Kita sekarang sedang mendengarkan materi Jadi kalau dinilai kita sesungguhnya kalau hari ini dalam mendengarkan guru, sementara kita masih asik sendiri, sibuk sendiri, cirinya akhlak belum ada di hati kita. Makanya jagalah, kotori, jagalah hati. Jadi kita harus menjaga hati, jaga juga ucapan, jaga juga perilaku. Nah, duduk yang baik, duduk yang rapi, duduk yang fokus, yang manis. Nanti kalau nggak manis, ganteng-ganteng nggak jelas nih. Ya, duduknya yang rapi. Bisa dipahami? Bisa? Lanjut. Nah, jadi biasanya lanjut ya, iklan. Cirinya bapaknya mahal, itu banyak iklannya. Ya, kalau bapak mahal ya seperti ini nih, banyak iklannya nih ya. Iklan mulu nih ya. Nah, terus juga nggak merasa salah. Yang paling kita khawatirkan tuh ketika kita sebagai siswa nggak merasa salah, padahal kita salah.